proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan, sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan ujian reward dari guru atau hasil belajarnya. Dapat kita simpulkan bahwasanya belajar dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, karena dengan kita belajar kita dapat menangkap suatu ilmu-ilmu atau informasi yang bisa kita jelaskan atau kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam tahapan belajar. Yang pertama adalah tahapan informasi, yang kedua adalah tahapan transformasi dan juga evaluasi. Tahap informasi, kita dapat menangkap suatu informasi dari media sosial dan juga masyarakat sekitar. Sebagai contoh adalah informasi ketika ada orang melakukan kegiatan gotong royong, dan juga informasi-informasi yang ada pada lingkungan kehidupan kita. Yang kedua adalah tahap transformasi, adalah upaya peningkatan seseorang untuk meningkatkan jati diri atau daya berpikir dalam meningkatkan suatu ilmu pengetahuan dan juga ilmu sosial yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah masuk dalam tahap evaluasi. Evaluasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita simpulkan bahwasannya kita dapat melihat karakter atau kepribadian seseorang dan juga menilai orang tersebut, apakah orang tersebut memiliki kepribadian yang baik atau memiliki kepribadian yang sebaliknya. Selanjutnya adalah tujuan belajar. Tujuan belajar menurut Benjamin Bloom, yang pertama, ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah kognitif dapat kita simpulkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita, berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita dalam melaksanakan sosialisasi antar warga atau masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah masuk dalam ranah efektif. Ranah efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang terakhir, kita masuk dalam ranah psikomotorik, berkenaan pada dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan peroktual, ketepatan, keterampilan konteks, dan gerakan ekspresif dan impresif. Teori-teori dalam belajar. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memiliki arti belajar dengan konteks yang sangat luas. Teori belajar ini tidak dapat hanya berlaku antara guru dan murid. Teori ini dapat dijelaskan pada kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berkeluarga. Untuk hal ini, murid diajarkan untuk menemukan pengetahuan secara mandiri atau individu. Peranan aktif dan juga kritis sangat dibutuhkan pada teori belajar ini. Proses itulah yang dapat merangsang kecerdasan murid-murid.
Yang kedua adalah teori kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan bahwa belajar diartikan siswa mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan pengalaman yang dulu sudah didapatkan sebelumnya. Dapat saya jelaskan teori ini, siswa dituntut untuk mempunyai pemikiran yang baru untuk meningkatkan efektivitas dalam belajarnya. Seperti contoh, dalam olahraga sepak bola atau ekstrakurikuler sepak bola yang diadakan oleh sekolah, siswa dituntut untuk melakukan passing bawah. Dalam hari itu, siswa sudah mempunyai atau bisa menguasai beberapa teknik-teknik dasar lainnya seperti shooting, lempar ke dalam atau throw in, dan juga dribbling dengan baik. Hal itulah yang mempengaruhi siswa untuk meningkatkan kualitas dalam belajar melalui ekstrakurikuler yang telah diadakan di SMA atau sekolah tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam teori humanistik. Teori belajar humanistik diartikan sebagai proses memanusiakan manusia, di mana seseorang bisa menggali dan mengaktualisasikan serta menggali potensi diri sendiri agar dapat diterapkan pada lingkungan. Proses teori belajar inilah yang menitik beratkan pada kebebasan setiap orang atau setiap individu. Teori humanistik ini kita diajarkan untuk bisa menghargai sesama manusia atau orang sekitar kita, di mana kita bisa memberikan rasa saling menghormati dan juga saling menghargai terhadap orang lain. Selanjutnya kita masuk dalam teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme yaitu perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi murid itu sendiri, tidak hanya cara berpikir maupun kecerdasan, namun sejalan dengan mental yang terbentuk menggunakan teori belajar behaviorisme tersebut. Perubahan perilaku dalam teori ini kita bisa lihat dalam perubahan tingkah laku pada murid tersebut. Contohnya, seorang pendidik pasti memiliki pengaruh yang tinggi dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Hal itulah yang mengubah perilaku seorang murid tersebut untuk memberikan rasa respect terhadap orang lain dan juga atau memberikan rasa yang kurang baik untuk orang lain pula. Teori perubahan atau perilaku ini sangat mengacu pada anak tersebut atau murid tersebut, karena murid tersebut akan mempraktekkan secara langsung pada lingkungan sekitarnya apabila hal-hal yang baik tersebut memberikan efek yang penting dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar rumah atau lingkungan sekitar si anak tersebut. Yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial atau teori ini belajar sosial memiliki konsep pada komponen kognitif dan pikiran dari setiap individu masing-masing. Orang yang belajar dengan cara melihat atau menikmati sesuatu secara langsung akan lebih mudah dipahami daripada secara teori saja atau sekedar lewat tulisan. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi belajar. Yang pertama adalah menambah pengetahuan atau menambah wawasan. Pada fungsi belajar ini, seorang murid diwajibkan untuk bisa menangkap informasi-informasi yang diberikan oleh seorang pendidik atau seorang guru, karena informasi-informasi tersebut dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa bersosialisasi terhadap teman dan juga terhadap
terakhir kita masuk dalam membiasakan diri anak dengan kompetisi. Seorang pendidik harus bisa memberikan rasa motivasi yang tinggi terhadap murid kita, karena murid akan memiliki ego yang tinggi untuk bisa berkompetisi sama teman-teman yang bisa meraih prestasi untuk murid itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam hakikat pembelajaran. Pengertian pembelajaran: suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Menurut Trijatjodeni S., pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Situasi atau kondisi dalam pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh perancang atau oleh pendidik tersebut. Suatu pendidikan atau pembelajaran di sekolah harus memiliki tujuan yang sama atau tujuan yang jelas untuk bisa meningkatkan siswa tersebut untuk bisa berprestasi ke depannya dalam melaksanakan sistem pendidikan di sekolah tersebut. Masuk dalam komponen proses pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dalam belajar untuk bisa meningkatkan daya pikir, daya kompetisi, daya juang untuk bisa memberikan prestasi terhadap siswa tersebut. Yang kedua adalah bahan pembelajaran. Pembelajaran yang jelas yang telah disampaikan oleh seorang pendidik terhadap siswa, dan siswa dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya atau orang sekitar. Yang ketiga adalah pendekatan, model, strategi, dan teknik. Dapat saya jelaskan, pendekatan terhadap guru dan siswa itu sangat penting, karena dengan cara tersebut siswa akan lebih mudah untuk mengakses pembelajaran yang telah disampaikan. Model pembelajaran, strategi apakah yang telah disampaikan oleh pendidik akan lebih mudah untuk ditangkap oleh siswa tersebut, dan juga teknik pembelajarannya akan bisa dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari si murid tersebut. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran apakah yang efektif dalam melakukan pembelajaran di sekolah pada saat ini? Model pembelajaran adalah model pembelajaran praktek di lapangan dan juga pembelajaran di kelas. Pembelajaran kelas, seorang guru harus bisa memberikan ego yang baik terhadap siswanya untuk bisa memberikan sajian yang baik dalam mengajar pada suatu pendidikan yang telah diajarkan. Yang terakhir adalah masuk dalam evaluasi pembelajaran. Guru harus bisa memberikan evaluasi di setiap pertemuannya, karena di setiap pertemuan tersebut siswa akan bisa memberikan suatu upaya dalam mengerjakan atau melaksanakan suatu pendidikan yang telah diajarkan. Fungsi pembelajaran yaitu menggambarkan sudut pandang peneliti mengenai aspek-aspek pembelajaran yang paling bernilai untuk dipelajari. Yang kedua adalah variabel-variabel independen yang harus dimanipulasi dan variabel-variabel dependen
yang harus dikaji. Yang ketiga adalah teknik-teknik penelitian yang hendak digunakan. Teknik belajar apakah yang harus dilaksanakan dalam suatu pembelajaran, atau teknik belajar apakah yang efektif untuk melaksanakan sistem pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekitar. Yang terakhir, kita masuk dalam bahasa apa yang harus digunakan untuk mendiskusikan teman-temannya. Bahasa santai, yaitu bahasa yang mudah ditangkap oleh seorang murid, karena dengan bahasa yang mudah, murid akan bisa mudah untuk menangkap suatu informasi yang telah diajarkan oleh guru atau pendidik tersebut. Hukum dasar belajar dan pembelajaran, hukum kesiapan atau law of readiness. Yang pertama, hukum latihan. Yang kedua adalah koneksi antar stimulus dan respon. Kita dapat lihat hukum latihan. Siswa diajarkan untuk latihan pembelajaran di kelas pada pertemuan sehari-hari. Yang kedua adalah koneksi antar stimulus atau respon. Apakah respon siswa terhadap guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di sekolah? Dan selanjutnya kita masuk dalam contoh prinsip dan hukum dasar dalam belajar dan pembelajaran pendidikan jasmani. Memberikan masukan pada peserta didik. Memberikan masukan kepada peserta didik untuk bisa memotivasi si anak tersebut atau si murid tersebut untuk menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan prestasi untuk kedepannya. Yang kedua, kita masuk dalam menjelaskan tujuan pengajaran dan kegunaan pelajaran. Siswa harus memiliki tujuan dalam pembelajaran di sekolah. Tujuan tersebut dapat siswa lakukan untuk meningkatkan prestasi yang dimiliki siswa tersebut. Sebagai contoh, sepak bola. Tujuan utama dalam sepak bola adalah pelatihan secara rutin dan juga kedisiplinan. Hal itulah yang menjadi titik utama untuk meningkatkan atau mencapai prestasi-prestasi yang ingin tercapai pada si anak tersebut atau murid tersebut. Yang ketiga adalah sebelum pengajaran dimulai, guru alangkah baiknya menanyakan lebih dulu siapa yang telah mengetahui dan menguasai gerakan. Semisal dalam ekstrakurikuler sepak bola, siapa yang memiliki keterampilan atau menguasai teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola dengan baik, itu bisa menjadi contoh atau bisa menerapkan pada teman-temannya untuk bisa dicontoh dalam melaksanakan sistem olahraga tersebut. Yang keempat adalah guru memberikan tugas kepada siswa agar mempraktekkan setiap gerakan yang telah dipelajari. Seorang guru memberikan tugas seperti latihan dribbling untuk bisa dilaksanakan si murid tersebut di rumahnya. Siswa tersebut bisa melakukan aktivitas atau teknik tersebut di rumahnya untuk meningkatkan kekurangan siswa tersebut dalam menguasai teknik dribbling pada permainan sepak bola tersebut. Dan yang terakhir adalah siswa diberi tugas untuk mencari cara atau model pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk siswa itu sendiri, karena si pendidik atau seorang guru memberikan tugas terhadap siswa tersebut dalam olahraga sepak bola. Contohnya, si anak tersebut diberi tugas untuk latihan sendiri di rumah, yaitu dribbling. Hal itulah yang menjadi acuan penting dalam meningkatkan kemampuan siswa tersebut untuk bisa menguasai teknik-teknik yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan.
Pengucapan saya